wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan melakukan promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat yang berjudul atau bertemakan bahaya dan dampak merokok, yang beranggotakan saya Wahid Kurniawan sebagai observer, saya Chandra Bayu Ariandi sebagai leader, saya Dinda Nur Fitri Amalia sebagai fasilitator, saya Fitri Septiani sebagai fasilitator, saya Dharma sebagai leader. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Chandra Bayu Ariandi, perwakilan dari kampus Unsurya, yaitu tepatnya Fakultas D3 Keperawatan Tikes Unsurya. Di sini saya akan melaksanakan penyuluhan perilaku hidup sehat dan bersih, yaitu yang bertemakan hidup bahaya merokok dan dampaknya. Di sini saya sendiri sebagai leader Chandra Bayu Ariandi dengan rekan saya Kak Wahid sebagai observer, lalu Kak Dinda, lalu Kak Fitria, lalu ada Kak Dharma Sebagai leader. Baik, kami di sini akan melakukan penyuluhan dengan judul bahaya dan dampak merokok. Kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 60 menit. Selama penyuluhan ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan beberapa materi dari bahaya dan dampak dari merokok. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik rekan-rekan, untuk membersihkan waktu, kami akan memulai penyuluhan pada hari ini. Untuk itu apakah bersedia? Baik, kalau bersedia ya. Kami akan memulai pemaparan dan materi dari bahaya dan dampak merokok yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Chandra sebagai leader. Di sini ada bahaya dan dampak merokok. Apa itu bahaya merokok? Kenapa kita harus berhenti merokok? Apa itu rokok? Rokok merupakan salah satu olahan tembakau dengan menggunakan bahan tambahan ataupun tanpa bahan tambahan. Rokok mengandung zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. Lalu apa sih kandungan yang ada yang terdapat dalam rokok? Yang pertama itu ada nikotin, tar, karbon, protagonadin, arsenik, dan amonia. Di sini sebatang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 jenis zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker. Nikotin walaupun jumlahnya demikian kecil, namun membutuhkan waktu hanya 15 detik untuk sampai ke otak manusia. Lalu di sini ada alasan-alasan kenapa sih orang banyak merokok, kenapa orang-orang itu kecanduan, yaitu mencari jati diri, mengurangi stres, mengaruh lingkungan, diajak teman, kemudahan membeli, dan tertarik terhadap iklan. Lalu ada fakta-fakta rokok di Indonesia, yaitu dari 5 penyebab kematian utama, 4 diantaranya berhubungan dengan rokok. Negara ketiga dengan jumlah rokok terbanyak di dunia. Lalu biaya kesehatan untuk penyakit akibat rokok per tahun 125,9 triliun. Lalu ada lebih tinggi dari biaya pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga lebih dari 94 juta jiwa terpapar asap rokok. 34 juta adalah anak-anak. Lalu konsumsi rokok per tahunnya yaitu 240 miliar per batang. Lalu ada 658 juta batang per hari. Rata-rata rokok mulai dari 5 sampai rata-rata rokoknya mulai dari 5 sampai 9 tahun 1,7%, 10 sampai 14 tahun 17,5%, lalu 15 sampai 19 tahun ada 43,3%. Lalu jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang. Lalu apa sih bahaya merokok? Kematian meningkat akibat jantung, kanker, penyakit paru-paru kronik, lalu kualitas hidup menurun, sering batuk-batuk,
jauhi asap-asap mengganggu. Lalu ada asap rokok yang dihisap baik si perokok dan yang lain menghirup asap rokok berdampak pada timbul berbagai gangguan kesehatan antara lain sebagai berikut, yaitu ada rambut rontok, katarak, kanker hidung, karies, gigi berlubang, kanker lidah, kanker payudara, jari-jari pucat, kanker rahim, kerusakan sperma, amputasi kaki, lalu ada penyakit pembuluh darah dan pembusukan jaringan kaki, kulit keriput, gangguan pendengaran, kanker kulit, osteoporosis, penyakit jantung, perokok berisiko mengalami kematian mendadak, lalu kanker paru-paru, emfisema, tulang lambung dan kanker lambung, kanker usus besar dan kanker anus, kanker ginjal, lalu ada kanumi, lalu yang terakhir ada penadakan pada kulit yang sangat gatal. Selanjutnya, organ dan sistem tubuh yang terkena dampak merokok, yaitu ada otak, jantung, paru-paru, pankreas, hati, ginjal, kandung kemih, mulut, mata, hidung, gigi, telinga, dan kulit dan gigi. Contoh gambaran dampak merokok yaitu salah satunya radang saluran pernafasan, asma, penyakit jantung, kanker paru-paru, kanker hati, kanker pankreas, tupak lambung, dan usus. Tujuan contoh gambar dan dampak. Biasanya ini terdapat di label atau bungkusan pada rokok, yaitu bisa kanker tenggorokan, rusaknya gigi, dan kanker mulut. Contoh paru-paru merokok dan tidak merokok. Nah, yang di sebelah kanan saya itu orang yang tidak merokok. Lainnya yang sebelah kiri paru-paru tampak hitam, itu adalah contoh dari orang yang merokok. Next. Data analis survei kesehatan Indonesia SKI di 2023, Kementerian Kesehatan Masyarakat bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia telah mencapai 20 juta orang, sekitar 7,4% dari perokok tersebut adalah anak-anak dan remaja berusia 10-18 tahun. Kelompok anak dan remaja merupakan segmen yang paling cepat berkembang dalam populasi perokok. Data dari Global Youth Tobacco Survey di ITS menunjukkan bahwa preferensi perokok di kalangan siswa usia 13-15 tahun meningkat dari 18% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Kemudian Badan Pusat Statistik BPS juga merilis dan mengevaluasi penguatan penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir di tahun 2023 Selasa tanggal 2 bulan 1 2024 silam. Dalam data tersebut, persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang merokok mencapai di angka 28%, naik 0,36%. Lanjut. Manfaat berhenti merokok. Manfaat yang dapat didapatkan ketika memutus berhenti merokok adalah dalam 20 menit tekanan darah, denyut nadi dan aliran darah lebih membaik. Dalam 12 jam, hamil semua nikotin dalam tubuh sudah metabolis. Kadar CO dalam darah kembali normal. Dalam 1 hingga 2 hari, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh sehingga fungsi pengecap dan kecium mulai membaik. Sistem kardiovaskuler meningkat baik dan dalam 5 hari sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh perlahan menghilang. Kabar baiknya, jika hal ini terus berlangsung dalam 2-6 minggu, maka fungsi silia saluran nafas dan fungsi paru membaik dan nafas pendek dan batuk-batuk berkurang. Lanjut. Keuntungan berhenti merokok itu ada hidup lebih lama dan sehat, menghindari 4.000 bahan kimia beracun, mencegah 40 jenis penyakit, kesehatan meningkat, gigi lebih bersih, nafas lebih segar, kulit lebih sehat, keluarga terlindungi dari penyakit. Lanjut, cara dan langkah berhenti merokok. Step yang pertama yaitu berhenti seketika. Berhenti seketika, hari ini Anda tidak merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini yang paling berhasil.
Step kedua yaitu pengurangan jumlah rokok yang bisa perharinya dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang telah ditentukan. Misalnya pada hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari berikutnya turun jadi 8 batang dan seterusnya. Lanjut, tips berhenti merokok. Satu yaitu ada motivasi. Belajarkan tekad dan tujuan berhenti merokok, mulailah untuk menentukan alasan yang spesifik dan kuat. Kedua yaitu kenali waktu dan situasi. Keadaan di mana paling sering merokok bagi perokok adalah waktu di mana kebiasaan merokok paling sering dilakukan, misalnya saat menunggu atau setelah makan, misalnya teman-teman dan lainnya. Coba lihat kebiasaan merokok di tempat tersebut dengan aktivitas lain, misalnya mengunyah permen atau yang lainnya. Next. Itu yang ketiga, berhenti merokok seketika atau total. Melakukan mengurangi jumlah rokok yang bisa berhari secara bertahap. Keempat yaitu tahan keinginan merokok dan menundanya. Menahan diri adalah salah satu kunci di mana perokok akan dapat mengendalikan diri dari keinginan merokok. Lanjut. Kesimpulannya yaitu merokok bukan keperluan tapi keinginan. Merokok membahayakan diri dan juga orang lain. Merokok merugikan diri sendiri dan masyarakat. Merokok suatu kesenjangan yang besar. Merokok adalah ancaman besar kepada kesejahteraan manusia. Nah, ini adalah pemaparan yang dapat kami sampaikan dari bahaya dan dampak dari merokok. Untuk itu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya siapa? Dengan Pak Eza. Pak Eza. Kalau orang rokok tuh baik dekat anak-anak apa enggak Pak ya? Baik, pertanyaannya dari Pak Eza itu sangat bagus sekali ya. Jadi pertanyaannya, apakah merokok itu baik atau buruk jika kita merokoknya dekat dengan anak-anak ya Pak? Ya. Baik, langsung saya jawab aja ya Pak. Tadi di beberapa slide yang kita lihatkan itu ada bahaya dan dampak merokok. Itu sama seperti halnya kalau kita merokok dekat dengan anak kecil, itu akan mengganggu paru-parunya, mengganggu pertumbuhan bagi si anak, mengganggu untuk metabolisme tubuhnya, demikian seperti itu. Apakah jelas Bapak untuk jawaban dari kami? Ada yang ingin ditanyakan kembali bagi bapak-bapak dari ibu sekalian? Baik ibu, rekan-rekan sekalian, bila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ada tidak di sini yang apa yang telah kita sampaikan, telah kita paparkan, ada yang memahami dan dapat bisa menyimpulkan apa yang telah kami paparkan? Ya Pak. Ya, dengan siapa? Saya Pak Aceng. Oh Pak Aceng ya Pak Aceng. Silakan Pak Aceng. Di sini saya akan menyimpulkan ya, merokok adalah kebiasaan membakar tembakau dan menghirup asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa. Merokok dapat membahayakan kesehatan perokok dan orang di sekitarnya dan dapat menimbulkan beberapa penyakit, yaitu seperti kanker, penyakit jantung, penyakit pada paru-paru. Merokok juga dapat menurunkan kualitas hidup. Baik, terima kasih Pak Aceng. Silakan aplaus untuk Pak Aceng. Terima kasih jawabannya yang telah dapat menyimpulkan dari paparan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, mau untuk bertanya, bisa lihat dari leaflet yang akan kami bagikan dan posternya. Baik, bisa dilihat di situ ada bahaya merokok dan dampaknya bagi seorang perokok. Itu di situ bisa dibaca oleh bapak-bapak dan ibu sekalian bahaya dan dampaknya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan bahaya dan dampak merokok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini saya akan mengevaluasi jalannya penyuluhan tadi ya. Oke, untuk untuk audiens cukup bagus, cukup aktif. Cuma tadi ada yang kurang fokus, tapi udah
diatasi sama fasilitator yang terutama yang ada main HP tapi sudah bagus. Untuk sarana prasarana sudah lengkap bagus ya. Untuk pemateri sudah bagus, suaranya sudah keras jelas, cuma agak sedikit kontak dengan audiens. Untuk kedepannya bisa lebih kontak lagi dan untuk materi lebih dikuasai lagi ya. Baik, untuk evaluasinya seperti itu, cukup semuanya terbaik, cukup berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Video yang kelompok kami tampilkan ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.